Halo semua, selamat datang di channel Praberkut, channel yang kontennya ikut-ikutan seperti yang lainnya. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Tak Ryaru Onikaku tahun 2015. Film Jepang yang disutradarai oleh Shun Ono adalah sebuah film yang memiliki cerita dengan benang merah yang tidak bisa ditebak. Memiliki karakter yang berubah-ubah di setiap scan-nya, membuat Anda yang menonton tidak sampai akhir pasti akan kebingungan. Jadi, seperti apa ceritanya? Sebelum mulai, lebih baik tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan mari kita mulai. Cerita dimulai dari rombongan anak SMA yang akan melaksanakan wisata. Bisa kita lihat, semua muridnya adalah perempuan. Saat semua asik bersenang-senang dengan bermain bantal di dalam bus, ada satu wanita yang fokus menulis puisi. Wanita itu bernama Mitsuko. Ketika asik bermain, ibu guru menegur mereka untuk tenang. Dan Mitsuko masih asik menulis puisi. Temannya yang usil menjali Mitsuko hingga membuat bolpoin Mitsuko terjatuh. Mitsuko mengambil bolpoin itu dan tiba-tiba semua terpotong seketika. Hal itu disebabkan oleh sebuah angin yang memotong semua yang ada di depannya. Mitsuko berlari dari kejaran angin itu. Ia berlari dan terus berlari. Lalu, ia bertemu dengan 4 orang pejalan kaki dan ia mencoba menyelamatkannya. Tapi sayangnya, ia tidak berhasil. Mitsuko terus berlari dan masuk ke sebuah hutan untuk bersembunyi. Di dalam hutan itu, ia menemukan banyak mayat yang sudah terpotong di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri di sungai itu, Mitsuko melanjutkan perjalanannya. Sampai, ia bertemu dengan banyak orang dan ternyata itu adalah sekolahan. Mitsuko disapa oleh teman-temannya, tetapi ia tidak mengenal mereka semua. Dan datang lagi temannya yang Mitsuko kenal, yaitu Aki. Mitsuko tampak kebingungan dengan mereka semua, dan ia masih trauma dengan adanya angin itu. Lalu, Aki mengajak Mitsuko masuk ke sekolah dan mereka bertemu dengan guru mereka. Guru itu menanyakan kenapa dengan Mitsuko, dan Aki menjawab bahwa Mitsuko sedang tidak enak badan. Mitsuko memberitahu semua yang terjadi kepada dirinya, dan Mitsuko sangat ketakutan. Aki mencoba menenangkan bahwa semua tidak terjadi apa-apa. Aki lalu mengajak Mitsuko untuk masuk ke kelas dan bertemu Taiko dan Shure. Mereka berempat merencanakan sesuatu untuk melakukan bolos sekolah. Rencana itu diketahui gurunya, tapi mereka tidak mempedulikannya. Mereka pergi keluar sekolah dan berlarian pergi ke sebuah danau. Di danau itu, Shure membahas tentang masalah dunia alternatif. Bahwa kejadian di dunia ini tidak hanya ada satu. Lalu, itu hanya hayalan. Mereka bermain dengan bantal yang ada di sana. Ketika bermain, Mitsuko merasa ada yang aneh. Muncul setitik darah di tangannya. Dan melihat 2 orang perempuan, entah itu siapa. Di tengah mereka bermain, Aki mengajak Mitsuko untuk kembali ke kelas. Saat di ruang kelas, Mitsuko melihat bantal lagi di kelas itu. Lalu, dilemparkan ke Aki. Dan tiba-tiba, guru mereka membantai mereka semua tanpa terkecuali. Taiko dan Shure mencoba menyelamatkan Mitsuko, juga terbunuh di kelas oleh guru yang satunya. Seluruh kelas berlarian keluar dan guru mereka menembaki mereka satu persatu. Anjay. Mitsuko pun terus berlari, dan angin itu mulai mengejar lagi. Sampai ia bertemu dengan polisi, dan polisi itu memanggil dengan nama Keiko. Mitsuko pun bingung. Lalu,
Polusi itu memberikan cermin dan wajah Mitsuko berubah menjadi Keiko. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda bingung? Tonton sampai akhir biar tidak bingung. Oke, lanjut. Polisi itu lalu mengajak Keiko pergi dengan mengantarkannya ke sebuah acara. Dan Keiko disambut dengan sangat meriah oleh semua orang itu. Dan diantarkan ke tempat untuk berdandan. Dan di sana ia bertemu dengan Aki lagi. Aki memberitahu bahwa Keiko berada di sebuah pernikahan dan ia sebagai pengantinnya. Aki mengganti baju Keiko dengan gaun pengantin. Lalu datanglah orang-orang dan Aki menghajar mereka satu persatu. Lalu Aki memberikan pecahan botol kepada Keiko sebagai pengganti bunga. Datanglah Keiko ke pernikahan itu sebagai mempelai wanita dan ia disambut dengan meriah oleh semua tamu undangan. Mereka membuka baju mereka dan semua berpakaian bikini. Dan dibukalah mempelai prianya dari sebuah peti. Ketika dibuka, ternyata mempelai pria adalah manusia berkepala babi. Dengan pecahan botol itu yang diberikan Aki, Keiko langsung menusukkan ke leher babi itu. Semua kabur dan datanglah dua guru tadi, yang sekarang menjadi penjahat. Pertarungan antara guru dengan Aki dan Keiko pun terjadi, dan dimenangkan oleh Keiko. Keiko berlari lagi dan ia bertemu dengan seorang pelari maraton dan menyapa Keiko sebagai orang yang berbeda lagi. Ia memanggilnya Izumi. Ia bercermin lagi dan ia menjadi orang yang berbeda lagi. Ia menjadi Izumi, seorang peserta lomba lari maraton. Mereka semua mendukung Izumi untuk sampai ke tempat finish duluan. Dan tiba-tiba, babi dan guru itu datang lagi. Izumi berlari dari kejaran mereka, dan ia mencari tempat bersembunyi di dalam sebuah gua. Di gua tersebut, ia dipanggil oleh seorang dan mengajaknya masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua tersebut, ia bertemu dengan banyak zombie perempuan, dan perempuan yang mengajaknya ke dalam gua itu juga mau membunuh Izumi. Saat mau dibunuh, datanglah Aki dan menyelamatkannya. Di ujung lorong gua, Aki meyakinkan Izumi adalah Mitsuko, dan dirinya adalah Mitsuko. Kembalilah Izumi menjadi Mitsuko. Lalu, Aki menyuruh Mitsuko menarik sebuah kabel yang tersambung di tubuhnya. Ia mengatakan bahwa kabel itu yang bisa mengeluarkannya dari dunia ini. Ditarik kabel itu dan membuat tubuh Aki terbelah, dan terbukalah jalan untuk Mitsuko keluar. Ketika Mitsuko berhasil keluar, ia berada di sebuah dapur memasak. Ia keluar dari dapur itu dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Fotonya terpajang di papan iklan sebuah game. Lalu, ia didatangi oleh seorang laki-laki dan mengantarkan Mitsuko ke dalam sebuah ruangan. Di sana, ia melihat banyak wanita yang berdiri di dinding ruangan itu. Ia terus masuk ke dalam dan melihat dirinya sendiri di dalam sebuah lemari kaca sebagai replika. Dan di sana, ada juga kakek-kakek yang sedang memainkan permainan tentang dirinya. Kakek itu mengatakan bahwa dirinya berada di sebuah game. Mitsuko telah mati pada musim semi 2034 lalu. Kakek itu mengambil DNA dirinya dan juga teman-temannya untuk dijadikan sebuah game. Lalu datanglah laki-laki yang mengantarkan Mitsuko tadi dan mengajaknya berhubungan. Karena Mitsuko tidak mau, ia merobek bantalnya dan ia pun membunuh dirinya sendiri. Cerita tamat. Film yang membingungkan. Jadi, benang merah dari film ini adalah seorang kakek yang memiliki impian dan melakukan eksperimen menggunakan DNA manusia untuk dijadikan sebuah game. Kurang lebihnya sih seperti itu. Inti film yang sangat simpel, tapi dikemas dengan cerita yang begitu rumit. Oke,
Semoga Anda paham dengan apa yang saya ceritakan dan Anda mengerti alur cerita filmnya. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa minum hari ini.